Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel, everyone. Di video ke berapa ini? Keempat ya. Video keempat kali ini mungkin saya mau bahas apa lagi ya materinya. Plugin sudah. Oh ya, di sini mungkin bagi yang belum tahu ini tuh apa gunanya, ini tuh buat draw nih. Kita beda mode sama yang tadi. Ada sih sebenarnya tombolnya, cuma kita ketambahan tombol ini tuh buat pensil, ini buat brush tuh ya, dot dash tuh achievement baru sih huy. Nah ini pen tool lagi, nah gitu ya guys gunanya itu. Nah kalau ini developer mode kalau nggak salah, jadi kita cuma bisa spektator doang tuh, kita nggak bisa ngedit harusnya sih. Kalau misalkan kita di share gini ya, misalkan kita bukan yang punya, ini kan punya saya nih filenya, misalkan kita share, nah copy link tuh biasanya yang lihat tuh develop mode kayak gini, bisa yang dia ngeliatnya tuh kayak gini. Terus kalau nggak diizinin sama sayanya, dia nggak bisa ngedit. Nah tuh kayak gini ya. Nah lanjut, mungkin prototipe ini lumayan jauh ya pembelajarannya. Nah kalau di sini preview present, ini sama presentasi ya, kita bisa aja bikin PPT, nggak usah pakai Microsoft PowerPoint. Itu bisa di Figma juga bisa buat PPT, soalnya saya pernah cobain pakai PPT di Figma. Cuma filenya sekarang mana ya, kalau kita lihat file PPT itu masih ada nggak ya. hmm, nah nih PPT nih, kita bisa lihat ya, kalau mau lihat nih boleh aja. Oke, saya spill sedikit dah PPT nih. Tuh logonya aja beda ya, ini kan yang desain, yang PPT. Nah ini yang PPT ternyata kayak gini, PPT di Figma tuh. Now slide tuh, ini kemarin ada tugas PPT kerja kelompok saya berdua sama teman saya buat PPT ini tuh. Misalkan kita mau menjalankan PPT-nya, misalkan pengen jalanin lah, kita langsung PPT, langsungnya pencet ini. Nah tuh kita tinggal pencet spasi harusnya sih, spasi buat naik buat ke slide selanjutnya gitu. Supaya kita coba, udah lumayan lupa ingat sih. Nah tuh bisa pencet layar juga bisa. Nah tuh spasi juga bisa tuh, spasi 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 spasi. Nah gitu ya, kelar. Oke, lanjut lagi ke room. Mungkin apa lagi ya. Aset kan, aset harus layar, kolaps layar, terus apa lagi ya. Mungkin kita bisa buat sesuatu, ini kita bisa buat sesuatu, harusnya kita bisa buat sesuatu di sini. Apa ya, oke lah kita bikin ini aja, isometrik. Kita bikin isometrik, kita bisa atur dulu, misalkan gedenya 50, enter. Gedenya 50 juga, enter. Oke, langsung kita klik kanan, langsung plugin isometrik kiri. Oke, langsung kita bikin lagi duplikatnya, Ctrl D. Duplikat tuh Ctrl D, klik kanan, isometrik right. Nah tuh ini guys, nah tuh kita bisa lihat sendiri kayak gini ya tuh, ini berbeda.
beda rectangle gitu ya. Tuh, nah ini kita bisa rubah dulu ukurannya 50 50. Oke, kita tinggal plugin isometric top left. Nah ini dia, set jadi sekardus. Jadi dalam teori isometrik tuh kita buat suatu objek cuma pakai tumpukan-tumpukan rectangle kayak gini. Ada juga satu lagi, Ctrl D. Tadi kan ini top left ya, kita bisa ke sini top right. Nah top right tuh sama aja sebenarnya tuh, sebenarnya sama aja. Yang kalau yang atas ini sama aja sebenarnya, mungkin beda kalau ada arahnya gitu, misalkan tanda panah sono lah atau kesini lah, itu baru berbeda. Nah yang paling berbeda tuh yang ini, yang kanan sama yang kiri. Yang kanan sama yang kiri paling berbeda. Oke, kita bikin apa ya, mungkin bikin, nah ya terus juga isometrik tuh gak boleh dirubah. Misalkan kita nggak sesuai nih, kita puter gini itu nggak boleh, soalnya isometrik tuh udah pas gitu. Nah rotasinya, koordinatnya udah pas kayak gitu, jadi kita nggak bisa seenaknya rubah-rubah gitu. Walaupun kayak gini juga nyatu nggak apa-apa tuh, kenabrak yang ini sama yang ini tuh nabrak tuh nggak apa-apa, nggak akan kelihatan juga kok dari jauh tuh. Biasanya nggak kelihatan, kecuali orang nggak tahu sampai pixel kayak gini tuh baru kelihatan tuh. Bisa nggak sih kalau desain, harusnya nggak usah dilihatin sampai kayak gitu. Oke, kayak gini tuh, kayak gini ya. Isometriknya seru sih, lumayan, cuma sangat menguras tenaga dan pikiran buat berimajinasi tuh. Bisa lihat, oh iya misalkan kayak gini, kita bisa tinggal plugin symmetric right, symmetric right. Nah ya kayak gini, terus kita tutup sini. Nah kan nih numpuk ya, aduh gimana nih, kan untuk numpuk kita bisa seret yang ini ke sini. Nah itu kan ada, kita lihat nih di sini nanti jadi kayak warna abu kayak gini. Nah tuh kita bisa seret dia ke atasnya. Nah tuh jadi nggak numpuk lagi. Ctrl D, set, kita ke sini. Nah ini udah pas. Yang ini jadi kayak alas gitu ya kan kelihatannya, padahal ini kan tuh tembok kan sebenarnya, cuma karena ketutupan ini jadi ilusi. Jadi kita bisa Ctrl D lagi, lanjut ke sini. Oke, ini kita naikin dulu. Nah bisa kelihatan tuh jadi kotak. Sekarang kita bisa tinggal tutup kotaknya, kita pindahin paling atas, tutup, tada, jadi kotak. Jadi namanya isometrik. Oke, ini namanya isometrik. Lanjut lagi apa ya, pentul, cuma nggak terlalu bisa sih pentul kalau nggak ada imajinasinya. Frame kayak gini doang. Ini frame sangat kepake kalau nanti kalian sudah belajar apa namanya, komponen ini lumayan sulit, ribet. Kayak di sini saya ada tugas tadi, ini susunan komponen ya, tuh komponen satu tuh, lihat tuh banyak banget, bikin pusing sebenarnya, cuma nggak apa-apa, kita harus berjuang. Ini banyak teori-teorinya tuh, ini yang saya copy dari kelas dari sini. Terus juga nih ada landing page. Nah landing page nih kayak poster sebenarnya kalau di Canva tuh, poster, cuma kita bisa lebih berimajinasi, terus ukurannya kita bisa beda-beda lah, bisa custom sendiri. Oh iya, sama di sini kita ada template, di Figma tuh ada template, kalian bisa pencet ini. Nah ini dia frame-nya tuh, kita bisa template cuy. Jadi bisa kita mau buat ukuran HP Android compact misalkan. Nah itu berarti Android compact tuh segini ukurannya. Kalau misalkan nanti mau buat landing page, nah
itu udah gak usah dirubah-rubah lagi harusnya ya. Saya udah pas semua Android, HP Android kalian. Nah, sama ini juga makanya HP Android gitu. Ini gak usah dirubah ukurannya, kalau misalnya langsung landing page aja di sini, buat landing page, buat poster gitu. Jadi nggak usah dirubah ukurannya. Itu juga ada iPhone juga, mana iPhone, nah ini iPhone 16 Pro Max. Tuh kok kayak lebih gede ya frame-nya. Mungkin ini Androidnya Android di bawah 10 juta mungkin ya, jadi kayak gini kecil layarnya. iPhone kan belasan juta gitu ya kan. Lanjut lagi apa ya, illustration kan. Ini Flat Illustration yang kemarin saya bikin nih, image ya, ini image-nya. Dan ini yang sudah jadinya tuh. Ini saya pakai perpaduan antara pen tool dan rectangle. Ya benar, pen tool dan rectangle tuh. Ini tuh gelas plastik nih, kalau kita buka, nah tuh ellipse-nya ini saya, kalian paham kan, misalkan ellipse, misalkan rectangle nih, set, kita mencet 2 kali, nah ini tuh saya rubah-rubah di sini tuh biar sama kayak ukuran image. Nah gitu itu ya. Tuh, ini nggak usah dilihat. Lanjut lagi ke page 4. Apa lagi ya, mungkin segini dulu aja kali videonya ya. Kita lanjut di video terakhir, video kelima. Mungkin see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.